Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga. Hewan yang indah tampilannya. Dia aktif ketika di siang hari. Ada banyak sekali spesies atau jenis kupu-kupu. Terhitung sekitar 600 spesies kupu-kupu yang hidup di Pulau Jawa dan Bali. Jangan heran jika kita menjumpai kupu-kupu yang memiliki bentuk atau warna yang berbeda. Dilihat dari daur hidupnya, kupu-kupu mengalami siklus hidup yang sempurna, atau biasa disebut metamorfosis sempurna. Hal ini dikarenakan kupu-kupu mengalami semua fase yang terjadi pada metamorfosis sempurna. Fase tersebut adalah bertelur, nimfa, pupa, dan imago. Kupu-kupu mengalami fase pupa atau sering kita sebut dengan kepompong dalam perjalanan hidupnya. Fase telur seperti yang kita ketahui, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Umumnya induk kupu-kupu akan meninggalkan telurnya di permukaan tanaman seperti ujung daun yang tersembunyi. Berkenaan apa saja tanaman yang ditumpanginya untuk menaruh telur adalah sesuai dengan keinginan kupu-kupu. Setiap kupu-kupu mungkin akan memiliki tempat berbeda ketika bertelur. Bentuk telur yang dikeluarkan induk kupu-kupu berbentuk bulat kecil, bergerombol, berwarna putih. Telur-telur akan menetas membentuk larva atau ulat setelah 4 hingga 5 hari lamanya. Fase larva atau ulat. Larva atau biasa kita kenal dengan sebutan ulat. Fase ini terjadi setelah telur-telur yang dikeluarkan induk kupu-kupu menetas. Telur yang menetas akan mengeluarkan larva atau ulat kecil. Ulat-ulat kecil itu akan tumbuh dan berkembang dengan memakan dedaunan. Tidak butuh waktu yang lama, ulat-ulat tersebut akan tumbuh cepat dan siap untuk mengganti kulit mereka. Proses pergantian kulit berlangsung secara alami. Proses ini dinamakan sebagai proses molting. Proses molting atau pergantian kulit yang bisa terjadi hingga 6 kali. Setelah pergantian kulit itu dialaminya, maka fase kepompong pun akan terjadi. Fase menjadi kepompong terjadi pada ulat dewasa
yang memiliki tubuh besar. Pada saat itulah ulat akan berhenti untuk makan. Ulat dewasa ini nantinya akan mencari tempat yang cocok untuk dirinya beristirahat selama 10 hari. Pada rentang hari itulah akan terjadi perubahan dari ulat hidup menjadi kepompong. Fase kepompong disebut juga sebagai fase pupa, yaitu fase yang terjadi setelah ulat dewasa berhenti makan. Sebelum menjadi kepompong, ulat dewasa pasti sudah mencari tempat yang tepat untuk dia berlindung dan beristirahat. Seperti yang diketahui, umumnya kepompong memiliki dua warna khas, yaitu hijau dan ada juga yang coklat. Lapisan kulit kepompong memiliki tekstur yang lembut, sedangkan corak kepompong atau pupa berbentuk seperti kamuflase hewan dengan lingkungannya. Maka banyak kepompong yang tidak terlihat karena menyerupai warna atau bentuk dari lingkungan di sekitarnya. Hal ini sama halnya dengan konteks binatang bunglon yang senang berkamuflase. Pada masa istirahat, kepompong akan terlihat diam, menempel pada tumbuhan atau tempat tertentu. Mungkin jika dilihat dari luar, seperti tidak ada aktivitas yang terjadi di dalam kepompongnya. Namun, sebenarnya pada masa itulah ulat dewasa mulai terbentuk menjadi kupu-kupu yang indah. Fase kupu-kupu atau fase final atau akhir dari metamorfosis sempurna kupu-kupu adalah fase kupu-kupu itu sendiri. Kepompong yang sudah berdiam diri untuk beberapa hari akan siap mengeluarkan isinya. Tidak seperti pada bentuk pertama, melainkan bentuk baru yang lebih indah. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong jika ia sudah selesai dalam proses pembentukannya. Mungkin beberapa dari kita belum mengetahui bagaimana bentuk kupu-kupu yang keluar dari kepompong itu. Sama halnya keluar dari telur, kupu-kupu kecil yang keluar dari kepompong masih basah. Hal ini dikarenakan kondisi di dalam kepompong itu lembab, seperti yang terjadi pada telur. Salah satu cairan yang terdapat pada kepompong yang bermanfaat bagi kupu-kupu adalah cairan hemolin. Cairan ini berfungsi untuk membuat kupu-kupu mudah dalam membentangkan sayapnya. Selain itu, ia juga akan membantu pertumbuhan dari kupu-kupu itu sendiri. Kupu-kupu sudah keluar dari kepompong itu akan merangkak di atas permukaan daun. Tujuannya adalah agar ia bisa dengan mudah untuk belajar terbang. Setelah kupu-kupu sudah bisa terbang sendiri dengan lancar, mereka akan mencari makanan sendiri secara independen. Salah satu makanan favorit kupu-kupu yang tetap eksis dari dulu hingga sekarang adalah nektar. Nektar dapat ditemukan di banyak bunga yang hidup di dunia. Interaksi antara bunga dengan kupu-kupu ini dikategorikan sebagai interaksi mutualisme antara dua makhluk hidup. Interaksi ini menunjukkan bahwa hubungan antara kupu-kupu dan bunga adalah saling menguntungkan. Ilmu dari ulat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ulat yang menjadikan cerminan bagi setiap manusia dengan tujuan mulia, agar selalu berkaca kepada kehidupan ulat.
Ulat yang selalu dibenci oleh kebanyakan manusia, rupanya yang tidak menarik, terutama ulat yang berbulu, yang menjadikannya gatal-gatal pada kulit manusia yang menyentuhnya. Bahkan banyak sekali ulat-ulat yang dibunuh dengan cara dibakar, karena manusia tidak suka dengan kehadirannya ulat-ulat tersebut. Kehidupan ulat yang selalu mandiri untuk mencari makanan hingga dia menyuburkan tubuhnya, hingga ia mencari tempat istirahat selama 10 hari. 10 hari dia berpuasa dalam rangka memperbaiki tubuhnya yang selama ini selalu terhina, bahkan nyawa pun dia pertaruhkan. Selama berpuasa dia selalu berusaha agar orang yang menghina atau jijik kembali melihatnya dengan penuh kasih sayang. Dia pun lahir ke dunia secara pelan dan berangsur agar dia dapat memperlihatkan warna-warni dalam tubuhnya dengan mengepakkan sayapnya dengan penuh keindahan yang mempesona dan mengagumkan. Secara tidak disadari, manusia pun dengan spontanitas penuh dengan sukacita saat melihatnya. Manusia yang selalu dihina, lalu dihujat, selalu diremehkan, bahkan tidak mempunyai nilai dalam kalangan yang terhormat, bahkan jijik sekalipun dalam pandangan orang lain. Terimalah dengan sukacita, terimalah dengan sukacita dan bersabarlah. Maafkanlah dan mohonkan ampun untuk mereka dengan penuh ikhlas, penuh kasih sayang, karena Allah akan menghilangkan derita yang kalian alami dengan menggantinya dengan sukacita, dan orang lain pun akan berbalik penuh dengan kasih sayang kepada kita. Di balik penderitaan ada kebahagiaan, di balik kesusahan ada kesenangan. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah atas kuasanya, apapun bisa terjadi. Demikian sekilas renungan, semoga kita tetap semangat dan penuh kekuatan dalam menghadapi apapun dalam kehidupan keseharian kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.